Selamat siang, Mbak Tiara. Selamat siang, Bu. Baik, ini Mbak Tiara yang waktu kemarin itu menghubungi saya via email ya. Nah, untuk konsultasinya Mbak, karena pandemi ini ya, maka kita konsultasi melalui via Zoom aja ya Mbak ya. Baik, Bu. Oke, nah kalau boleh tahu Mbak Tiara tinggalnya di mana Mbak? Sekarang saya tinggal di Pasar Baru, Bu. Oke, Pasar Baru ya. Nah, kira-kira Mbak Tiara punya keluhan apa Mbak? Sudah 3 minggu ini saya mengalami demam dan diare yang tidak kunjung sembuh, Bu. Oke, jadi sudah 3 minggu ini Mbak Tiara mengalami diare serta demam ya Mbak ya. Baik, nah Mbak Tiara, kita akan berbincang-bincang mengenai kondisi yang dialami Mbak Tiara ini. Nah, kira-kira Mbak, waktunya 10 menit. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan Mbak? Tidak, Bu. Baik, nah nanti Mbak Tiara bisa menyampaikan semua keluhan dan pertanyaan saya dijawab dengan jujur ya Mbak ya. Nah, saya akan insya Allah menjaga kerahasiaannya. Baik, bisa kita mulai aja Mbak? Bisa, Bu. Baik, nah bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menanyakan kepada Mbak Tiara bisa dengan jujur menjawabnya. Apakah Mbak Tiara sudah menikah Mbak? Belum, Bu. Belum. Nah, apakah Mbak Tiara saat ini punya pasangan? Tidak, Bu. Tidak. Nah, mohon maaf Mbak, apakah Mbak Tiara sendiri pernah melakukan hubungan seksual? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Nah, apakah Mbak Tiara pernah menggunakan alat suntik secara berganti-gantian? Untuk alat suntik pernah, Bu. Oh, pernah ya. Apakah Mbak Tiara pernah transfusi darah? Tidak pernah, Bu. Tidak pernah. Nah, menurut pemahaman Mbak Tiara nih, untuk penyebaran HIV/AIDS sendiri itu diketahui bisa dengan apa aja Mbak Tiara? Menurut pemahaman saya, HIV itu hanya dapat melalui hubungan seksual saja. Itu yang saya ketahui. Nah ya, selama ini kalau ada masalah biasanya nih Mbak Tiara biasanya dengan apa menyelesaikan masalahnya? Biasanya saya menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan obat-obatan dengan melalui jarum suntik, Bu. Jadi sebagai obat penenang gitu ya? Iya, Bu. Berarti dengan teman-temannya gitu? Biasanya menggunakan dengan teman-teman. Nah ya, Mbak Tiara, menurut pemahaman Mbak Tiara nih, kira-kira HIV itu dampaknya itu ke kehidupan seperti apa itu dampaknya? Kalau untuk dampaknya bisa menjadi kematian dan bisa dijauhi oleh orang-orang sekitar kita. Betul ya Mbak, jadi saya menyampaikan memang penyebaran HIV itu atau penularannya memang karena pelaku yang berisiko tadi. Nah, seperti Mbak Tiara bergonta-ganti alat itu jarum suntik secara bergantian. Nah, itu bisa menyebabkan penyebaran atau penularan virus HIV sendiri. Nah, begitu. Selama ini, apakah Mbak Tiara pernah mendengar persepsi masyarakat atau mitos di masyarakat yang beredar tentang terkait HIV ini, Mbak? Kalau di kalangan masyarakat, kalau kita bersentuhan dengan orang itu akan menyebabkan kita menjadi tertular. Apakah benar itu, Bu? Ya, betul. Jadi memang penyebaran HIV itu berlaku berisiko, tapi
bukan melalui dengan bersalaman. Itu salah, itu keliru ya Mbak. Sedangkan bersalaman, bergonta-ganti alat makan itu tidak bisa menyebarkan penularan HIV. Jadi Mbak Tiara, yang ingin saya tanyakan selanjutnya, Mbak Tiara berapa bersaudara Mbak? Saya memiliki 5 bersaudara, Bu. 5 saudara, oke. Kalau misalnya nih Mbak Tiara punya masalah, apakah Mbak Tiara cerita kepada saudara Mbak Tiara? Kalau untuk masalah, saya tidak pernah cerita ke keluarga, Bu. Saya selalu bercerita ke teman-teman saya, Bu. Baik. Jadi kalau ke keluarga nggak mau gitu ya, berarti lebih banyak dipendam sendiri gitu. Kemudian pergi main sama teman-teman dan melakukan alat penenang tadi ya. Baik Mbak Tiara. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Mbak Tiara mempunyai perilaku berisiko, yaitu menggunakan jarum suntik secara berganti-gantian dengan teman. Nah, jadi Mbak Tiara disarankan untuk melakukan tes HIV. Jadi Mbak Tiara secara dini bisa lebih awal mengetahui apakah Mbak Tiara itu terinfeksi virus HIV atau tidak. Nah, jika Mbak Tiara sendiri terinfeksi virus HIV, itu Mbak Tiara bisa lebih dini untuk mencegahnya gitu. Dan jika Mbak Tiara tidak negatif virus HIV, itu belum tentu Mbak Tiara tidak terinfeksi HIV, sehingga nanti Mbak Tiara bisa jadi masuk ke periode jendela. Nah, di mana Mbak periode jendela itu virus itu sudah ada sebenarnya di dalam tubuh Mbak Tiara, namun belum menunjukkan gejala gitu Mbak. Jadi sarannya Mbak Tiara bisa datang lagi untuk memeriksakan 3-6 bulan tentang status HIV Mbak Tiara gitu. Nah, sarannya Mbak Tiara datang langsung ke klinik itu untuk melakukan pengecekan darah dan dilihat hasilnya nanti di labor gitu Mbak. Nah, saya ingin tanya kepada Mbak Tiara, apakah Mbak Tiara bersedia untuk dites Mbak? Insya Allah bersedia, Bu. Alhamdulillah bersedia ya Mbak ya. Nah, jika Mbak Tiara bersedia, minggu depan hari Senin ya Mbak ya, Mbak Tiara bisa datang ke klinik untuk dilakukan untuk menandatangani persetujuan, sekaligus kita akan ambil darah Mbak Tiara untuk dilakukan pengecekan di labor. Nah, nanti darah Mbak Tiara akan diperiksa di labor. Nah, nanti hasilnya akan kita ketahui apakah Mbak Tiara terinfeksi HIV atau tidak. Nah, mengingat Mbak Tiara mempunyai perilaku yang berisiko tadi, di mana Mbak Tiara sering memakai alat suntik secara bergonta-gantian ya Mbak ya. Ya Bu. Baik Mbak. Ya, bagaimana perasaan Mbak Tiara setelah konseling dengan saya Mbak? Alhamdulillah setelah konseling dengan Ibu, saya merasa tenang Bu. Berarti Mbak Tiara sudah tahu ya Mbak ya, apa aja penyebabnya HIV, apa aja bisa yang mencegahnya, dan penularannya apa aja gitu ya Mbak ya? Iya Bu. Alhamdulillah, baik. Terima kasih ya Mbak Tiara ya. Mbak Tiara sudah bekerja sama dengan yang baik dengan saya. Mbak Tiara sudah mau menjawab semua pertanyaan saya dengan jujur. Insya Allah akan saya jamin kerahasiaannya. Baik, saya akhiri konseling kita pada siang hari ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Masih kembali Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Baik, perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Nisa. Bapak dengan Bapak Irsyah ya Pak? Ya, betul Bu. Nah, karena situasi yang tidak memungkinkan, mungkin kita hanya bisa konsultasinya via Zoom sekarang ini Pak. Nah, apakah tidak apa-apa Pak? Ya Bu, tidak apa-apa Bu. Nah, jadi ini kan kunjungan Bapak setelah minggu kemarin Bapak telah melaksanakan kunjungan dan juga Bapak sudah tes untuk tes HIV dan hasilnya ternyata Bapak positif terkena HIV.
Nah, bagaimana nih perasaan Bapak setelah mengetahui kalau Bapak positif HIV? Untuk saat ini masih aman, tapi saya sangat takut nantinya apabila sudah banyak orang yang tahu saya positif. Takutnya nantinya saya akan diejek atau dijauhi oleh orang. Baik, saya mengerti. Memang sangat normal untuk orang-orang yang sudah mengetahui dirinya positif HIV untuk berpikiran seperti Bapak yang Bapak rasakan. Saya hanya bisa memberi saran mungkin untuk Bapak tetap menjalaninya dengan tenang, sabar, dan menjalaninya dengan ikhlas. Dan saya doakan semoga pasti Bapak bisa melewati hal ini untuk kedepannya. Nah, mungkin apakah Bapak ada yang mau ditanyakan, Pak? Berarti apa yang harus saya lakukan, Bu, setelah saya diagnosa sebagai positif HIV? Seperti yang saya katakan tadi, hadapinya dengan tenang, terus dengan sabar. Bapak pasti bisa melewati ini semua. Dan saya juga mungkin mau menjelaskan sedikit, Pak, tentang HIV ini. Nah, seperti yang kita ketahui kan, kita sudah sama-sama tahu kalau Bapak positif terkena HIV, dan itu berarti bahwa di dalam tubuh Bapak itu terdapat virus HIV. Nah, mungkin Bapak hanya perlu banyak-banyak bersabar dan ikhlas menjalaninya. Dan juga saya ingin memberitahu Bapak tentang pencegahan dari HIV tersebut. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak sudah menikah, Pak? Belum ya, Pak? Ya, belum, Bu. Mungkin nanti untuk pencegahannya, mungkin Bapak ketika sudah menikah mungkin bisa melakukan hubungan seksual dengan aman. Dan juga Bapak harus menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian ya, Pak. Terus juga Bapak harus mengurangi dan menghindari semua hal-hal risiko-risiko yang bisa menyebabkan terjadinya penularan HIV kepada pasangan terutama. Dan juga nanti mungkin sebelum Bapak mau menikah, nanti Bapak bisa membawa pasangannya untuk berkonsultasi bersama sebelum menikah ya, Pak. Baik. Nah, apakah Bapak ada pertanyaan lagi, Pak? Mungkin tidak, Bu, karena yang dijelaskan tadi. Tidak ya, Pak? Tidak, Bu. Baik, mungkin kita cukupkan saja sesi konferensi kita hari ini. Dan kalau misalnya Bapak punya pertanyaan, nantinya Bapak bisa menghubungi saya untuk kedepannya. Dan mungkin maaf juga karena kita harus konsultasi via Zoom ya, Pak. Ya, tidak apa-apa, Bu. Baik, mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.